harusnya kalau lihat kemungkinan dua negara yang justru penghasil gandum ini sekarang lagi krisis benturan, itu kan bisa efek dominonya harusnya udah bisa diperhitungkan kalau kita memahami karakteristik itu. Pilihannya pada Indonesia adalah untuk bisa beralih kepada sumber-sumber makanan lain, tapi kita selalu dibatasi oleh satu definisi. Kalau makan itu beras, jagung, sagu, kenapa nggak kita ganti definisinya menjadi protein, energi, serat, sehingga orang bisa memilih bahwa nggak ada gengsinya makan singkong atau makan sagu, tapi yang penting itu jenis kalori atau protein atau energinya ada di situ. Harusnya Indonesia yang kaya akan natural resources gitu dan food gitu. Meskipun kita energi barangkali minyak mungkin enggak ya, tapi kita punya bisa energi matahari, energi kinetik dengan ombak, dengan sungai misalnya gitu. Harusnya kita bisa menjadi negara yang kuat gitu, secara mata uang juga gitu. Jadi kita bisa menjadikan mata uang rupiah kita menjadi kuat. Kupas tuntas isu pangan bersama podcast Rembuk Pangan. Dilihat sebagai Ukraina sama Rusia, ada perkembangan rentetan ke belakang yang harus dilihat secara kemungkinan terburuk seperti Ukraina krisis ini harus sudah diantisipasi. Kalau membaca secara bukan hanya mengetahui, kalau membaca kan koran pasti baca, tapi belum tentu menangkap bahaya ini kan gitu. Nah, kalau karakteristik geografis itu bisa banyak hal. Kita ini satu karakteristik geografis itu bisa negara bangsa kayak kita atau Rusia atau Ukraina atau negara apapun, bisa juga provinsi, bisa juga kota, bisa juga kawasan, misalnya Asia Tenggara dengan Asia Selatan, itu karakteristik. Nah, apa kalau kaitan ke pembahasan kita terkait gejolak Rusia Ukraina, karakteristik harusnya kan sudah membaca karakteristik itu bisa lokasi geografis, itu aset, bisa juga malah jadi bencana, bisa juga lokasi sumber daya alam, dan yang ketiga sumber daya manusia. Nah, kalau kita melihat krisis Ukraina Rusia ini, kalau melihat dari perkembangan data dasar aja bahwa Rusia sama Ukraina kan awalnya satu negara jadi satu. Yang namanya Soviet, itu dua negara itu memang penguasa gandum, tulang punggung gandum. Nah, itu harusnya kalau lihat kemungkinan dua negara yang justru penghasil gandum sekarang lagi krisis benturan, itu kan bisa efek dominonya harusnya udah bisa diperhitungkan kalau kita memahami karakteristik itu. Jadi karakteristik geografis bukan hanya untuk mengenali diri kita sendiri Indonesia, tapi juga negara sekitar, karena bukan tidak mungkin atau siapa tahu one day itu akan jadi ancaman potensial buat kita. Nah, itu geopolitik. Oke, mantap sekali penjelasannya ya Sobat. Tadi ada dua hal saya tangkap dari Mas Nafi yang Mas Hendra coba bisa perdalam. Pertama tadi revolusi pertanian mau setuju. Karena kita kan belajar dari Cina dan dari Rusia. Yang kedua, tadi Mas Hanafi menyebutkan kalau sekarang di Eropa Barat atau di Uni Eropa, itu beberapa negara sekarang lagi krisis politik. Misalnya Estonia, kemudian Bulgaria, kemudian Prancis. Prancis itu yang Presiden Prancis yang kalau tengah dia terpaksa nanti harus kompromi dengan sayap kiri. Tadinya bersaingnya dengan sayap kanan. Kemudian Estonia dia harus juga koalisi pemerintahnya bubar dan sekarang harus kompromi dengan elemen-elemen di Estonia yang sebenarnya pro-Rusia dan juga Estonia. Dan juga Bulgaria yang sekarang lagi bermasalah karena masyarakatnya secara kultur dia dekat dengan Ortodoks Rusia. Dan Bulgaria pemerintah itu kan sangat Uni Eropa, sehingga dia pertama kali diputus gasnya sekarang menunjukkan gas. Minyak atau gas ya dari Rusia bersama Polandia. Jadi itu ada dua hal. Nah, para ahli juga bilang kalau Rusia ini akan sulit dikalahkan karena dia menguasai tiga hal. Satu menguasai energi, yang kedua dia menguasai pangan, dan ketiga dia menguasai mekanisasi. Gitu. Kedua
permesinan, logika berpikir mekanis secara permesinan teknologis dan artinya perluasan. Terutama dengan yang dua. Nah ini Mas Najib bisa perdalam dari sisi tadi revolusi hijau. Yang disampaikan Pak Hanu menarik ya, soal revolusi pertanian yang melalui Mao Zedong. Nah itu, tapi yang saya lihat di dalam kesinambungan antara Mao Zedong ke Deng Xiaoping itu adalah Mao Zedong lebih tepat ke destroyer, menghancurkan tatanan-tatanan lama. Makanya terkena revolusi kebudayaan. Wah, jadi kelas menengah yang intelek atau apalagi kecenderungan feodal atau priayi gitu tuh dipaksa ke desa untuk kerja paksa segala macam. Tapi itu merubah mindset. Jadi feudalisasi itu betul-betul tergerus. Nggak kayak di sini kan begitu merdeka masih ke bawah itu apa? Watak itu bahkan sampai hari ini. Cuman bedanya dulu Raden Mas, sekarang doktor, profesor itu, tapi mindsetnya priayi, feodal. Nah, itu dihapus. Nah, Deng Xiaoping itu yang justru mulai starting point termasuk pertanian ini. Beliau mengembangkan bukan slogan, tapi itu visi misi sebetulnya. Memodernisasikan masyarakat sosialis berwatak Cina. Nah, itu menarik kata kunci. Memodernisasikan masyarakat sosialis berarti bukan kapitalis. Iman perjuangannya tetap sosialis, tapi berwatak Cina. Artinya dia menentang ortodoksi Marxisme yang melihat baik di Eropa Barat maupun di Moskow. Waktu itu kan dianggap Mekahnya komunis harus ikut Moskow. Nah, itu oleh Cina nggak dua-duanya itu. Euro komunisme Eropa enggak, Moskow yang Marxisme Leninisme juga enggak. Itu khas sendiri dan itu udah dimulai dari Mao. Tapi yang menarik, jabaran dari visi misi tadi adalah memodernisasikan masyarakat Cina berwatak Cina itu, memodernisasi masyarakat sosialis berwatak Cina itu. 4 program modernisasinya yang menarik. Pertanian, nah tadi sudah disinggung oleh Pak Hanu, industri, impact, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan sebagai satu kesatuan yang bersenyawa, terintegrasi. Nah ini menarik. Sementara kalau zaman Pak Harto itu kan pembangunan ekonomi kan dianggap yang bikin Indonesia terpuruk itu kan politik, ya. Walaupun akhirnya ironi kan Pak Harto jatuh ekonomi juga. Padahal awalnya Deng Xiaoping tidak pakai istilah ekonomi, tapi devisa negara Cina sekarang 3 triliun US dollar. Ini kita bicara berapa tahun lalu, sekarang tentunya sudah berlipat ganda ya. Tapi poinnya adalah ekonomi itu buah. Nah yang menarik 4 komponen ini dikembangkan oleh Deng apa? Strategi kebudayaan, mencinakan kembali komunis sebetulnya. Dan itu yang membuat success story kebangkitan Cina sekarang. Nah yang menarik dari aspek pertanian kaitan pangan ini apa? Di Cina berarti pertanian dan industri misalnya itu saling mendukung. Kalau di kita kan enggak, gusur tanah sawah artinya untuk properti, untuk pabrik. Jadi industri sama pertanian itu musuhan, jadi antagonis. Kalau di Cina kan swasembada, oke, itu penting. Apalagi ada Konfusianisme yang memang matching sama komunisme itu misalnya. Kalau pemerintah Cina atau pemimpin Cina memuliakan pertanian, itu Tuhan akan memberkahi bangsanya, bangsa Cina. Itu Konfusius. Itu diadopsi oleh Deng Xiaoping sebagai bagian meningkatkan kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi atau swasembada bukan aspek meningkatkan komoditas ekonomi aja, Pak Hendro, tapi juga kultural, kearifan lokal itu tanpa disebut kata-kata. Pengembangan 4 program modernisasi itu melibatkan aspirasi geografis masing-masing daerah. Jadi kalau Pak Hendro perhatikan, misalnya komoditas di kota Sichuan atau Fujian atau Guangdong yang dulu kalau nggak salah Shanghai dan namanya itu, produk-produk ekonomi biasanya terkait ke aspek-aspek kultural. Jadi kalau dianalogikan itu, nasi liwet Solo itu bukan hanya komoditas ekonomi, tapi kultural. Jadi ya sarapan pagi nasi liwet, kalau kita ke Solo, yang kita kangenin kan itu. Jadi ada aspek budaya. Dan di Cina itu, dengan 4 program modernisasi itu ngembangin itu. Tanpa Deng Xiaoping sampai Jinping sekarang gembar-gembor perlunya melestarikan budaya lokal Cina. Nggak perlu. Kayak di kita kan melestarikan budaya lokal, artinya dikonservasi, kayak dimuseumkan gitu. Dilestarikan, dipertahankan, tapi nggak boleh menjadi alat menghadapi tantangan
dunia maju gitu. Tapi kayak di Jepang atau Cina, tapi kita kan dimuseumkan, tapi dilestarikan ini. Jadi buat apa namanya hal-hal yang nggak produktif. Nah itu yang pelajaran penting. Nah yang kedua tadi apa tadi soal ya selain ini kan menanggapi Pak Hanu ya soal. Oh ya, yang kedua itu sekarang terjadi krisis politik. Oh iya, saya paham. Di antara Uni Eropa itu sendiri. Betul. Nah ini yang memang kalau kita lihat di Rusia enggak. Ya ini yang memang menarik karena ini bicara Eropa Timur yang ada hal laten pada waktu Perang Dingin gitu. Tapi benar seperti yang kata Pak Hanu sudah tadi, ada kondisi objektif yang memang membuat pilihan itu kepada kebutuhan existence surviving bangsanya atau persekutuan yang sebetulnya semu sudah pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kalau menurut saya bukan sekedar seperti yang Pak Hanu katakan pilihannya harus kalau pilihan terburuk harus pangan atau persekutuan. Tapi ada satu tren global yang ini juga banyak yang nggak dibaca sebetulnya oleh beberapa ini atau pura-pura nggak tahu atau malah mungkin karena dia tahu itu nggak menguntungkan diabaikan walaupun dia tahu baik di ekspor atau policy maker. Apa itu? Ada tren sekarang ini Jerman Prancis itu bukan sekedar karena dia setengah hati untuk embargo dan sanksi ekonomi karena dia takut di embargo balik sama Rusia terkait gas, ya. Walaupun itu bisa jadi pemantik juga. Tapi ada pola pikir di Jerman Prancis itu udah mikir apa selama ini tepat untuk tetap bersekutu dengan Anglo-Saxon ini. Jadi kalau bocoran Edward Snowden yang beberapa tahun sebelumnya itu yang melihat penyadapan terhadap Merkel di Jerman atau Macron di Prancis itu saja sudah kalau jeli. Tuh, kan sekutu kok ngapain disadap gitu. Jadi artinya ada satu hal yang sudah rentan. Ya makanya saya bilang ini kayak suami istri yang sangat teknis sudah cerai, tapi masih satu atap karena nggak mau ribet urusan legalnya gitu. Nah itu terjadi di NATO, terjadi di Uni Eropa. Nah kalau itu tren ini yang saya lihat ke depan, menurut saya selain aspek yang tadi Pak Hanu katakan soal pilihan pangan itu memang real, ya. Tapi ada satu yang kita juga harus antisipasi. Kalau itu terjadi satu realignment atau regrouping baru di kekuatan global, berarti kan Rusia, Jerman, Prancis itu akan menjadi satu epicentrum baru kalau dia bicara di Eropa. Nah sementara kita harus ingat Juni 2001 ada yang namanya kesepakatan Shanghai Cooperation Organization antara Rusia Cina. Ini sebelum kejadian pemboman BTC September 2001 ya. Jadi kerjasama Rusia-Cina awalnya memang terbatas, mengawal Asia Tengah dalam kerjasama perdagangan dan ekonomi dan kontraterorisme. Tapi pada perkembangan yang menarik muncul BRICS, varian dari yang ini kemudian dalam G20 atau itu terutama di G20 bisa jadi istilahnya rapat-rapat setengah kamar. Jadi Brasil, Rusia, Cina, India dan belakangan Afrika Selatan. Ini kecerdasan dari skema non-blok yang namanya Brasil dan India yang notabene negara berkembang. Nah ini ironis, Indonesia sendiri kan perintis dan pelopor negara berkembang dan Asia Afrika malah nggak seimajinatif India dan Rusia, Brasil dan India dalam memanfaatkan skema Rusia-Cina 2001 itu. Dan itu BRICS itu makanya nggak heran kalau Afrika Selatan presidennya ini kemarin kan sempat mengusulkan supaya dihidupkan kembali itu non-blok gitu. Di saat mau kayak gini itu momentum untuk mempertunjukkan atau merumuskan kembali tujuan-tujuan yang sebenarnya sudah benar supaya lebih aktual lagi. Nah ini kan semakin mengarah kepada tren perubahan global apalagi dengan Asia Tengah pasca Taliban berkuasa lagi itu katalisator kepada keseimbangan kekuatan baru bukan hanya di Asia Tengah tapi di Asia Pasifik itu juga semakin perlu diperhitungkan sebagai kekuatan baru. Saya kira sekarang G8 Mas. G8 ya muncul lagi G8. Di dalamnya juga ada India, Inggris, Cina itu yang mayoritas penduduk dunia. Karena itu yang menguntungkan salah satu jabaran dari perkembangan itu muncul forum kerjasama ekonomi Eropa Asia.
Nah, belakangan kita tahu, ya jadi apa itu namanya, yang juga penting adalah Forum Ekonomi Eropa Asia yang awalnya memang dimotori Cina, Rusia, tapi kemudian Asia Tengah, dan ini sudah berkembang di beberapa negara Asia Pasifik terlibat, bahkan di Timur Tengah atau Teluk Persia kan, Iran jadi observer ya. India, Pakistan bahkan kalau nggak salah sudah anggota, dan bahkan mulai mencoba mempertimbangkan walaupun terbatas dalam kerjasama keamanan maritim dengan ASEAN maupun apa namanya SCO, dan itu juga di ekonomi berarti Forum Ekonomi Kerjasama Euro Asia, ekonomi Eropa Asia itu juga makin kuat, dan ini yang membuat arah multipolar yang saya dari awal tadi saya singgung makin melembaga, dan itu yang membuat tatanan lama yang dimotori Anglo-Saxon, Inggris, Amerika ini mulai apa namanya was-wasan. Australia, Nah, Kanada. itu yang menarik. AUKUS itu yang 3 negara itu kan English speaking countries boleh dibilang ya, Australia, Inggris, Amerika Serikat. Itu kenapa 3 negara itu terang-terangan? Kalau yang kuat dulu yang sebelumnya waktu menampingin Indo-Pasifik itu kan masih disamarkan dalam keterlibatan India dan Jepang selain Amerika, Australia yang namanya kuat gitu, 4 negara. Tapi begitu AUKUS ini sudah menggambarkan, nah ini pasca Taliban masuk itu kan sudah mulai harus positioning. Jadi ini membenarkan bocoran-bocoran dari Edward Snowden beberapa tahun lalu itu makin menjadi kenyataan bahwa memang akan belah bahkan di Eropa sendiri antara Uni Eropa yang dimotori Prancis, Jerman. At the same time, apa namanya Amerika Inggris yang tetap kekeh dan bersama Australia sebagai deputy sheriff Asia Pasifik tetap bertahan. Nah, tapi ini yang akan menjadi menarik buat Indonesia dan bukan negara berkembang termasuk ASEAN, bukan bereaksi, tapi harus merespon secara imajinatif bagaimana supaya kita juga dihitung di dalam tren baru yang akan berubah. Ini Mas Hanafi masih nyambung nggak nih? Masih nyambung? Oh masih. Mas Hanafi. Dengar. Ini informasi tadi yang G8, jadi ada G7, G20, G20 sekarang yang ketuanya Indonesia tapi canggung. G8 itu great, G8 great. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Endrajit kalau itu nanti akan menjadi ke multipolar. Dan saya kira grade ini akan sangat ditentukan oleh multipolarisasi dari komoditi yang dimiliki, bukan oleh pertahanan atau kekuatan militer lagi, tapi bagaimana dia bisa memberi makan masyarakatnya atau memberikan energi kepada masyarakatnya. Bagaimana memberikan rasa aman, karena rasa aman itu sekarang di perut di masing-masing. Jadi komponen dari gaji pendapatan satu keluarga akan banyak terserap kepada pemenuhan kebutuhan makanan. Kalau chaos dan banyak kepala negara yang ada di negara maju, termasuk di negara Eropa dan Amerika pun akan terancam, termasuk Biden. Nah, grade ini yakin kalau Afrika Selatan punya komoditi yang negara lain mungkin tidak punya banyak ya, dari tambang, kemudian juga India dan Cina. Mas Anu, putus, bisa diulang lagi kalimat yang terakhir? Harus mengumpulnya. Karena itu bisa kita lihat Cina menghijau, karena itu Afrika sekarang bisa dikatakan sebagian dari hegemoninya Cina, tapi ujung-ujungnya kepada kepastian untuk menjamin komoditi. Dan kemudian kalau kita akan Brazil, baik dengan perjanjian apa didikte, kemudian pinjaman dengan Bank Dunia dan IMF, Brazil ini udah fed up, sehingga dia pengen terbebas dari hegemoni ekonomi Amerika. Kita bisa lihat Meksiko ya, Meksiko itu selama Trump sangat dihinakan, dan sekarang dia punya kepercayaan bahwa dia bisa bersuasembada baik segi pangan maupun ekonomi tanpa Amerika, dan dia melihat Amerika mulai declining. Kita lihat Amerika dari sisi masyarakat maupun kualitas hidup, dan kemudian suplai makanan dan energi pun sekarang di Amerika menjadi isu besar karena memang pipa gas karena yang waktu itu ditentang oleh suku Indian tidak berhasil. Amerika pun tadinya mengharapkan cadangan minyak dari Timur Tengah sebagai sumber pendapatan, sekarang dia harus mengeksploitasi mereka sendiri. Jadi itu mungkin dia akan
minyak dari timur. Tapi sekarang Texas dan segala macam mulai berproduksi kembali. Jadi kita bisa lihat bahwa grade ini tidak butuh Amerika, grade ini tidak butuh Eropa Barat. Tetapi mereka ingin melihatkan kepada dunia bahwa sekarang walaupun bukan perjanjian aliansi, tapi grade ini mengatakan kami juga memiliki satu polarisasi Afrika Selatan dengan pasar Afrika dibantu oleh Cina di belakangnya. Kemudian Brazil dengan Amerika Selatan, otomatis dia harus menghidupkan Brazil sendiri dan lain. Meksiko sangat independen dan Indonesia di sini juga dihitung. Tapi kita bisa lihat kalau kita di Indonesia ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mengamankan pangan ini. Saya kira Indonesia akan memasuki krisis pangan ya karena juga terkait dengan kebutuhan pangan dan untuk meminjam kepada negara lain untuk beli pangan akan sangat susah, sehingga pilihannya pada Indonesia adalah untuk bisa beralih kepada sumber-sumber makanan lain. Tapi kita selalu dibatasi oleh satu definisi, kalau makan itu beras, jagung, sagu. Kenapa nggak kita ganti definisinya menjadi protein, energi, serat, sehingga orang bisa memilih bahwa nggak ada gengsinya makan singkong atau makan sagu, tapi yang penting itu jenis kalori atau protein atau energinya ada di situ. Ini yang harus kita kembangkan. Kemudian juga dari ekonomi sirkuler, banyak sekarang menjadi waste ya, jadi limbah, itu sebetulnya potensi untuk menjadi energi dan kemudian jadi bahan makanan kembali kalau di ekonomi sirkuler. Limbah dari sawit misalnya itu bisa jadi energi, tapi juga bisa kita olah lagi menjadi bahan makanan. Sampah kalau kita gunakan dengan cara intervensi hewan ya, dengan maggot itu protein dikasih kepada hewan, binatang, ayam dan ikan, kemudian dimakan lagi, itu sirkularisasinya akan sangat tinggi. Inilah yang mungkin akan menjadi agenda ke depan. Cina ya dengan kekuatan Huaqiao-nya ya, pasar Chinatown di seluruh dunia, dia tahu siapa pemilik sumber daya penyimpan bahan makanan ini, dan dia tahu kapan dia harus beli, dan dia sudah DP. Jadi Cina tidak akan pernah kesulitan soal pangan ini, karena Cina perantauan itu mengamankan posisi kebutuhan makanannya, karena sudah dimonitor dan sudah dibayar uang mukanya, sehingga seluruh dunia yang ada Chinatown-nya bekerja untuk Cina. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan, sementara India sudah melakukan hal sama. India dengan Cina dengan perantau-perantau Indianya di seluruh dunia, kemudian juga bekerja di Bank Dunia, di Asian Development Bank, Indian semua. Kemudian dengan penggunaan IT dia tahu semua supply yang ada di dunia. Jadi dia mengamankan dengan cara lain, cara data. Jadi kalau Cina dengan cara pasar dan uang, kalau Rusia ingin menunjukkan kepada dia sekarang sebagai leader di grade ya, G8, dan kita lihat ke depannya bagaimana. Tapi concern kita adalah Indonesia. Kalau Indonesia masih terlalu fokus kepada apa yang ada di luar negeri, tetapi tidak melakukan PR di dalam negeri, krisis pangan di depan mata, Indonesia tidak punya uang untuk beli, inflasi sudah di depan mata, kita tidak mungkin impor, tapi pemberdayaan di dalam negeri juga masih terlambat. Saya kira solusinya mungkin merubah definisi bahan makanan itu dari jenis beras, gandum atau terigu atau singkong menjadi jenis nutrisi yang dibutuhkan. Apakah itu protein, energi, serat, nabati, minyak goreng. Jadi istilahnya harus kita rubah untuk menyadarkan orang bahwa tidak gengsi kalau makannya tidak beras. Mas Hanafi, ini ada dua hal yang menarik nih di forum ini. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ada dua hal sedikit, tapi saya matikan video dulu ya, biar bisa dengar. Ya, silakan. Selama Mas Hanafi ngomong tadi, sibuk ngomong, Mas Hendrajit di sini sudah ini ngerasain pangan lokal. Ada jagung, ada kacang, ada singkong rebus. Sebenarnya, kita tuh gini kok, maksudnya nggak harusnya kita tuh bisa mandiri ya, bisa mandiri dan bisa menjadi bangsa yang baik. Kalau kita kembali lagi menjadi orang Indonesia yang yang pertama memperjuangkan bisa merdeka itu artinya bisa makan, semua orang punya akses terhadap pangan. Sebelum situ Mas, ada beberapa hal yang menarik nih. Tadi Mas Hanafi bilang makan itu basisnya adalah komoditi.
Kemudian ada hal yang menarik, perdagangan, Rusia sekarang menjual minyaknya, kemudian juga barangkali pangannya ke depan itu ya. Itu juga menggunakan mata uang masing-masing, termasuk dengan India, dengan Cina, itu nggak lagi pakai dolar, jadi meninggalkan dolar. Itu beberapa gejala yang menarik. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah kita mulai menuju ke Indonesia. Udah menasihati Bu Sri Mulyani tadi, ya kan bahwa seharusnya komoditi dengan apa namanya istilahnya dengan kurs atau currency itu dua hal yang saling terkait gitu, dengan keuangan dengan saling terkait. Nah sekarang seberapa berani Indonesia itu bisa menentukan nasibnya sendiri ke depan seperti yang dilakukan misalnya oleh Rusia dan Cina. Kalau perdagangannya menggunakan mata uang, kemudian mata uang sendiri kemudian dikaitkan dengan komoditi, harusnya Indonesia yang kaya akan natural resources gitu dan food gitu. Meskipun kita energi barangkali minyak mungkin enggak ya, tapi kita punya bisa energi matahari, energi kinetik dengan ombak, dengan sungai misalnya gitu. Harusnya kita bisa menjadi negara yang kuat gitu, secara mata uang juga gitu. Jadi kita bisa menjadikan mata uang rupiah kita menjadi kuat. Nah, coba langsung aja tadi bisa perdalam tadi juga terkait dengan tadi revolusi pertanian mau seperti itu. Kenapa di Indonesia nggak berani melakukan pertanian supaya kita bisa mandiri gitu? Sementara zaman Soeharto dulu udah swasembada kan. Dan Indonesia Merdeka pertama kali kabinet yang pertama saat Pak Sapin Pramanegara juga ngomong soal kemerdekaan pangan. Ya, kalau ide tentang mengintegrasikan keuangan dan pangan ya ide Pak Anu ya, nanti menarik juga di eksplor yang mungkin lebih paham. Jadi ini ide orisinal Pak Anu ya? Pak Anu. Berarti bisa jadi menteri nanti 2024. Tapi saya justru terinspirasi oleh gagasan Pak Anu ini, jadi teringat kepada yang selama ini juga saya kembangkan. Ada problem di kita ini bukan sekedar soal mengintegrasikan pertanian dan keuangan, apalagi pangan dengan keuangan, walaupun itu juga saya kira hal yang perlu diinikan juga. Maksud saya, problem kita ini selalu mengabaikan atau mungkin malah sengaja atau mungkin karena tidak mampu yang namanya mengasetkan sumber daya. Jadi saya ingat waktu beberapa bulan yang lalu diundang anak-anak muda di Maluku Utara. Jadi kan itu kalau dari Ternate nyebrang ke jadi dari Ternate menuju Halmahera Utara itu kan lewat laut, nyebrang pakai perahu itu dekat dari Ternate ke Sotipi. Nah yang lama itu kan dari Sotipi ke Tobelo ke pusat kota di Halmahera Utara. Itu banyak orang yang nambang, tapi itu saya terganggu, itu bukannya malah senang ya, karena itu kan menambang, jadi berarti kan ada SDA pertambangan. Tapi saya mikir gini, apa benar itu langkah yang tepat mengasetkan sumber daya Maluku Utara? Sementara dulu orang Eropa sampai tapi istilahnya sampai dengan penuh risiko, tak Belanda, Portugis sampai ke Sulawesi, ke Maluku hanya untuk nyari rempah-rempah. Nah itu saya jadi mikir, orang pada nambang, dipikir itu aset yang memang sesungguhnya dari kota, dari wilayah Maluku Utara. Nah, waktu di acara hari itu saya sampaikan tantangan itu apa benar, walaupun itu SDA kalian juga seperti juga di daerah lain, tapi memang itu tujuannya. Ya, apa itu memang aset sesungguhnya dari Maluku Utara? Nah, saya nilai, nah, ini pentingnya membaca karakteristik geografis masing-masing daerah, selain memberdayakan ekonominya, tapi juga mengikuti kodrat geopolitik daerah itu. Nah, Maluku Utara, kalau bicara rempah-rempah hanya 3, kopra, pala, cengkeh. Itu yang memang basic dari yang harus dikembangkan dari pembangunan berbasis pertanian. Nah, konteksnya adalah itu, kalau itu success story, itu berarti mau
membawa aspirasi geografis Maluku Utara. Nah, di kota lain, di daerah lain, misalnya Jawa Tengah, yang memang basisnya pertanian, itu juga harus dikembangkan kodrat geopolitiknya itu. Nah, mengapa tidak bisa seperti Cina? Kalau yang tersirat dari pertanyaan Pak Hendro tadi adalah, berarti selama ini kita ini kebijakan apapun, ya, terutama kebijakan strategis ekonomi, kebijakan strategis politik, sosial budaya, tidak pernah melibatkan input-input geopolitik yang terutama terkait karakteristik geografis. Entah lokasi geografisnya, entah sumber daya alamnya, bahkan juga sumber daya manusia. Tidak bahwa, karena inti geopolitik itu kan interaksi yang bersenyawa antara kondisi fisik lingkungan, pegunungan, laut, daerah pantai, atau dia pedalaman di satu sisi, atau pegunungan di sisi lain juga budaya masyarakat, dan yang tengah-tengah ini juga karakteristik yang membentuk masyarakatnya ini, yaitu namanya karakter kolektif masyarakat daerah itu, karena dibentukan dari karakter geografisnya. Kalau orang pegunungan itu akan beda tempat cara pikir dengan orang yang lepas pantai atau pesisir misalnya. Nah, itu semua nggak pernah menjadi input geopolitik waktu menyuangkan kebijakan ekonomi atau kebijakan perdagangan atau kebijakan yang lebih spesifik kayak soal pangan ini misalnya gitu. Jadi ini yang seakan-akan sektoral ya. Makanya walaupun ada BRIN Badan Riset Industri Nasional itu juga masih saya lihat sektoral. Kalau di Cina ini kan iptek industri pertanian dan pertahanan itu saling terkait satu sama lain, dan itu yang membuahkan yang namanya kedikdayaan ekonomi Cina seperti sekarang. Dan India juga melakukan yang sama walaupun masih tetap agak ketinggalan, tapi dia mencoba menginspirasi dari success story Cina ini. Nah, itu yang melahirkan. Nah, di iptek orang-orang seperti Jack Ma itu nggak cuma satu, ada banyak yang lahir dari, karena ini terkaitnya 4 komponen tadi, melahirkan inovator-inovator dan kreator. Jadi di bisnis itu juga bukan, kalau di sini kan orang berbisnis itu nyari duit dari awal sudah yuk making money, itu artinya dagang bisnis. Kalau mereka bisnis itu lahir dari dorongan-dorongan karena ada temuan-temuan baru. Jadi kayak James Watt di Inggris yang melahirkan revolusi industri, melahirkan kapitalis itu karena orang-orang yang berbisnis tapi punya basis industri gitu. Kalau kita kan enggak, dagang gitu. Nah itu ya, saya kira harus mungkin itu yang coba saya tambahkan dari Pak Hani tadi. Kalau dari pala cengkeh itu kan dulu kan mahal harganya Mas di Eropa, dan itu menjadi kekayaan orang Belanda untuk berdagang, menjadi makmur sekarang di Eropa. Belanda termasuk salah satu negara yang paling makmur di dunia ya. Iya. Dan jika termasuk di Eropa itu juga basisnya adalah pangan, rempah-rempah kita. Gitu. Di pangan adalah menjadi hal yang paling paling menjadi penyebab perang. Gitu. Tapi tahun sebelum ke Mas Anu ya, saya ada kutipan nih, Menteri Pembangunan sekaligus Menteri Persediaan Makan Rakyat dalam Kabinet Kata 1 tahun 1948 itu sudah menyampaikan begini, dalam zaman kolonial kita sanggup menghasilkan beras begitu banyak. Sehingga sejak tahun 1940 Indonesia praktis self-supporting dalam soal beras. Ini kata Kepala Negara. Ya. Dan itu pernah sekali kita swasembada tahun 48 kalau saya nggak salah. Iya. Kemudian tahun 98 zaman Soeharto itu tahun berapa? Dan sebelum Soeharto kemudian 7 sampai 98 ya. Sebelum Soeharto kemudian jatuh. Iya. Swasembada pangan. Ya, kalau Mas Hendro tadi jatuh, ada juga orang yang bilang bahwa Soeharto jatuh kan. Iya. Oleh CIA karena Soeharto sudah berhasil untuk membuat orang Indonesia itu menjadi nasionalis dan bangkit sendiri. Oke, jadi itu politik pangan kita. Ada komentar soal itu? Kenapa sekarang kita kayaknya kok nggak terlalu berani untuk mandiri? Gitu. Hampir semuanya impor. Ya justru poin penting dari Pak Saf yang waktu itu Menteri tahun 48 itu adalah yang menarik. Pesan tersiratnya. Ini kan bicara beliau tentang sukses swasembada kapasitas produksi zaman kolonial. Artinya poinnya mengatakan kalau zaman penjajahan aja bisa kayak gitu, kenapa sekarang pas merdeka
Tidak, jadi harusnya lebih maju lagi. Tapi problemnya kalau konteks yang menjadi patokan statistik Pak Saf itu kan di zaman kolonial, masalahnya itu kan bukan untuk kepentingan rakyat, itu masalahnya, tapi karena ada dorongan itu tadi untuk kepentingan-kepentingan negara kolonial sendiri. Tapi poinnya dari Pak Saf itu adalah jangan kalah dong, kolonialnya bisa, apalagi ini negara kita sendiri. Kira-kira gitu. Nah, jadi tahun 55 itu sudah 98,3%. Ya, pencapaian swasembada. Ya buktinya waktu Pak Perdana Menteri Syahrir, ya walaupun ini konteksnya untuk simpati dunia internasional dan diplomatik, kan ikut membantu India yang lagi kena musibah dulu dengan ekspor beras. Jadi memang di dalam konteks itu kodrat geopolitik kita yang pertanian itu sangat dijalankan betul di era awal kemerdekaan, dan apalagi dikembangkan ke era Pak Harto yang memang tekanannya di ekonomi. Cuman problemnya memang di dalam pemerintahan Pak Harto yang seperti saya katakan tadi terlalu fokus kepada pembangunan ekonomi sehingga ukuran modernisasi itu fisik, gedung, persekolahan atau apa namanya yang sifatnya itu pembangunan kota yang megah, yang metropolis segala macam. Sementara aspek-aspek yang sifatnya non material itu tidak dikembangkan. Sementara kalau Cina ini menarik Pak Ebro, kan pada saat program 4 modernisasi itu dijalankan, yang tidak kalah penting itu kan waktu itu setiap ada 14 kota Cina Selatan yang diliberalisasi terbatas, dan itu apa yang terjadi setiap tahun itu ada 2-3 museum baru mesti muncul. Itu apa tuh artinya? Museum. Jadi itu pembangunan kita fokusnya terlalu ke ekonomi di era Pak Harto, sehingga ukuran kepada modernisasi atau kemajuan itu hanya di ukuran ekonomi dan ya hal fisik, bangunan bahkan sekolah pun lebih dilihat perpustakaannya bukan pada misalnya hasrat cinta ilmu misalnya gitu kan, rasa ingin tahu dan sebagainya. Nah yang menarik di Cina yang saya gambarkan tentang 4 program modernisasi itu, terutama di 14 kota Cina Selatan yang menjadikan pilot project, itu setiap tahun tuh ada 2-3 museum baru. Artinya apa? Semakin makmur economically, secara ekonomi dia makin makmur. Itu dorongan untuk merujuk ke kejayaan masa lalu, kontak keperadaban jaya era-era dinasti Tang, dinasti Ming itu kuat. Nah, museum kan hanya dokumentasi temuan-temuan di busana, misalnya alat-alat masakan atau apa. Jadi itu gambaran mereka itu semakin identitas Cinanya makin connected. Kalau kita kan karena pembangunan ekonomi tadi makin economically prosperous, makin makmur, makin hilang itu kontak kita dengan budaya Nusantara, entah di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera itu makin metropolis. Nah kalau di Cina itu makanya menarik, bukan mengingat sejarah atau jangan lupa sejarah. Mereka itu hidup dengan sejarah. Nah, itu yang menarik dari kajian Martin Sack yang saya ingat, seorang wartawan yang cukup mendalami Cina. Di kebangkitan Cina itu menarik, di dalam konteks Cina ini katanya modernisasi itu menyelimuti masa lalu. Jadi masa lalunya itu nggak mati. Jadi itu yang tetap hidup. Jadi modernisasi sama kesejarahan masa lalu itu sebenarnya berdampingan, tetap berhidup berdampingan. Nah, kalau di kita kan dianggap masa silam, sekali diingat-ingat, tapi nggak jadi hal yang menjadi inspirasi atau untuk menjawab tantangan zaman. Nah itu yang makanya Barat sering salah hitung di dalam konteks membaca kemajuan Cina sekarang ini, yang akibatnya itu tadi dia tidak melihat bahwa jadi ketahanan pangan misalnya dalam Cina itu menjadi sesuatu yang konsekuensi logis yang diatur, tapi nggak hanya di pangan, di hal-hal yang strategis dan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Cina itu otomatis terjaga. Lawang devisa negaranya aja 3.000 triliun US dollar, berarti kan ibaratnya PHK itu kalau gambaran gampangannya 5 tahun nganggur itu hidup dia, ibaratnya gitu. Nah kalau kita kan utangnya lebih besar dari simpenannya. Nah itu yang harus dilihat dari kegagalan terlalu fokus di economic oriented tadi.
Padahal ekonomi itu sebenarnya juga intinya supaya makmur ya, makmuran kemudian orang bisa makan. Oke, masih bisa ngikutin nggak? Tadi ngomong soal belajar dari Cina ya, Success story Cina. Success story. Intinya kan sebenarnya kita merdeka itu sebenarnya kan untuk negara bisa memberikan makanan, jadi akses pada pangan untuk seluruh warga negaranya. Gitu. Intinya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kita menghadapi masa depan dalam dunia yang berubah. Gitu. Jadi kalau Mas Hanafi bilang, juga Mas Hendrajit mengatakan bahwa perang di Ukraina itu sebenarnya benturan hegemoni gitu.